Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Al-Insyirah TV. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Arab pemula. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk ke pelajaran yang keempat. Bahasa Arabnya adalah Ad-Darsu Ar-Rabi'. Baik, kita lihat di sini ada alif. Al-baitu fil bait. Nah, di sini kita akan belajar tentang harfu jar. Nah, salah satu huruf jar di sini adalah fi, yang artinya di dalam. Yang kedua ada ala. Contohnya al-maktabu adal maktab. Kemudian yang ketiga masih fi, yang keempat masih ala. Jadi ini penggunaannya adalah fi dan ala. Jadi huruf jar yang akan kita gunakan fi dan ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Nah, catatan penting ketika kita bertemu dengan harfu jar, bila mana setelah harfu jar itu ada isim, maka isim tersebut kita sebut dengan isim majrur. Nah, ini bisa dipelajari di i'rab. Jadi, isim yang terletak setelah harfu jar, maka kita sebut dengan isim majrurun. Nah, cirinya majrur itu salah satunya dengan kasroh. Karena al-bait di sini adalah isim mufrad. Jadi kita harus majrurnya dengan kasroh. Fil baiti. Jangan kita baca fil baita atau fil baitu. Kenapa? Karena dia diawali oleh harfu jar. Fungsi dari harfu jar sendiri adalah memajrurkan isim. Dan salah satu tandanya adalah dengan kasroh. Jadi yang kedua, al-maktabi. Kita baca dengan kasroh huruf ba-nya. Al-maktabi. Nah, yang bagian ba kita lihat di sini. Nah, yang bagian ba, aina Muhammad? Jawabannya huwa fil ghurfah. Yang pertama ini ada harfu jar fil ghurfati. Jadi harus kita baca fil ghurfati. Nah, yang kedua adalah pembelajaran untuk pelajaran yang keempat adalah penggunaan domir. Domir itu kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kata Muhammad di sini diganti dengan kata huwa. Jadi, kata ganti dari Muhammad adalah huwa. Atau domir dari Muhammad adalah huwa. Aina Muhammad? Huwa fil ghurfati. Artinya, dia fil ghurfati, di ruangan. Kemudian yang kedua, wa aina Yasir? Dan di mana Yasir? Karena Yasir seorang laki-laki, kita gunakan kata gantinya adalah huwa. Huwa fil hammam. Yasir di hammam. Selanjutnya, wa aina Aminatu? Nah, kita lihat Aminah di sini kan perempuan. Nah, kata ganti untuk perempuan yang bermakna dia kita gunakan adalah hiya. Jadi, wa aina Aminah? Hiya fil matbakhi. Nah, al-matbakhi kita berikan harokat kasroh karena ada harfu jar. Sekali lagi, wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Artinya dia di dalam al-matbakh, dapur. Wa ainal kitab? Nah, yang selanjutnya, ainal kitab? Nah, kata kitab di sini ini bermakna mudzakkar. Nah, Muhammad tadi mudzakkar, Yasir mudzakkar karena ini nama laki-laki. Alkitab pun termasuk mudzakkar. Kenapa? Karena kata Alkitab ini tidak memiliki tamar butoh. Tidak memiliki tanda seperti ini, huruf seperti ini. Maka Alkitab ini masuk bagian mudzakkar. Sehingga kata Alkitab di sini kita ganti dengan huwa. Ainal kitab? Huwa 'alal maktab. Nah, maksudnya di sini, dia di sini kembali kepada Alkitab. Jadi, dia ada di atas al-maktab. Maksudnya adalah kitab itu ada di atas maktab, meja. Ini al-maktabi. Kita berikan harokat kasroh. Kemudian, wa ainas sa'ah? Nah, sa'ah di sini ini bermakna mu'annas. Kita berikan tanda seperti ini. Ini mu'annas, ini mudzakkar. Nah, as-sa'atu ini termasuk isim mu'annas. Apa cirinya? Karena dia memiliki ini. Ini namanya tamar butoh. Sehingga kata as-sa'ah untuk isim domirnya atau kata gantinya adalah kita gunakan hiya. Jadi, wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala sarir. Nah, dia ada di atas as-sarir, kasur. Nah, ini gambar al-matbakh, dapur. Oke, teman-teman, semoga bisa dipahami.
Selanjutnya ada tamarin. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Ainal kitab. Nah, ini latihannya silakan. Di mana kitab itu? Misalkan kalau di atas maktab berarti huwa 'alal maktab. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kemudian aina Muhammad, misalkan di masjid, huwa fil masjid. Nomor selanjutnya aina sa'ah, ini bisa misalkan hiya alas, kalau tadi kan alas sarir atau bisa juga alal jidar. Ini bisa. Aina Yasir, Yasir berarti huwa. Misalkan ada di rumah, huwa fil bait. Aina Aminah, berarti Aminah kita ganti dengan kata hiya. Hiya misalkan ada di kelas atau di sekolah, fil madrasah. Aaminatu fil ghurfah. Nah, ini ada aaminatu. Ini berarti kata tanya. Aaminatu fil ghurfah. Apakah Aminah ada di dalam ruangan? Kalau kita mau jawab berarti na'am. Hiya fil ghurfah. Jadi kalau kita mau jawab iya berarti na'am. Hiya fil ghurfah. Nah, seperti itu. Atau kalau tidak, la. Misalkan ada di musola. Hiya fil musola. Oke, selanjutnya nomor 7. Ayasirun fil matbakh. Kalau mau jawab na'am berarti na'am. Huwa fil matbakh. Kemudian, man fil ghurfah. Siapa yang ada di ruangan. Ini terserah. Kalau misalkan kita mau jawab yang perempuan, misalkan Aminah. Man fil ghurfah. Fil ghurfah Aminah. Atau Aminah fil ghurfah. Waman fil hammam. Nah, ini bebas jawabnya. Silakan dikreasikan. Madza 'alal maktab? Nah, untuk yang nomor 10 dan nomor 11 ini bertanya apa yang ada. Madza 'alal maktab? Apa yang ada di atas meja? Misalkan kalau kita mau jawab pulpen berarti al-qalam. Al-qalamu 'alal maktab. Kemudian madza 'alas sarir? Kalau misalkan kita mau jawab jam berarti madza 'alas sarir? As-sa'atu 'alas sarir. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian yang ke 2, Iqra waktub ma'adabtin. Kemudian kita lihat ini kita diminta untuk baca kemudian tulis. Nah, ini al-madrasatu. Nah, ini kedudukannya dia sebagai mubtada. Fil madrasati. Nah, kita berikan harokat kasroh karena ada harfu jar. Fil baiti. Kalau ini kita bacanya al-baitu. Nah, ini sebagai mubtada. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Kemudian fil matbakhi karena ada harfu jar. Jadi diberikan harokat kasroh. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-kursiyyi. Nah, seperti itu. As-sariru. Al-kitabi. Fil masjidi. Jadi alasan kata benda atau isim diberikan harokat kasroh itu biasanya diawali oleh harfu jar. Nah, ini salah satu alasannya. Kenapa ada kata dalam Al-Quran kemudian dia diberikan harokat kasroh? Karena mungkin salah satunya dia diawali oleh harfu jar. Harfu jar sebetulnya tidak lebih dari 2. Ada fi, ada ala, ada juga min, ada bi, ada li, ada ka, dan sebagainya. Nah, di sini dibahasnya fi dan ada. Kemudian ikro waktub, ikro waktub, baca dan tulis. At-talib, at-talibu. Nah, ini kita bacanya at-talibu. At-talib. Nah, diberikan harokat dhamma karena kedudukannya sebagai mubtada. Fil jami'ati. Kita berikan harokat kasroh karena ini isim majrur. Jadi kalau kita mau belajar i'rabnya, at-talibu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhiri. Kemudian fi harfu jar mabniun ala sukun la mahala laha minal i'rab. Kemudian al-jami'ati berarti ini isim majrurun wa alamatu jarrihi isim majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kalau mau ditambahkan di annahu ismul mufrad. Nah, seperti itu. Silakan lihat di video-video sebelumnya terkait untuk i'rab. Nomor 3, aina tajiru? Kita baca at-tajiru. Aina tajiru? Huwa. Nah, huwanya kembali kepada kata at-tajir. Huwa fid dukani. Aina Zainabu? Zainabu kan perempuan, berarti hiya. Nah, kita ganti dengan kata hiya. Fil ghurfati.
Ar-rajulu fil masjidu. Ar-rajulu fil masjidi karena ada harfu jar. Al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu ada di atas meja. Ainal waraqu, di mana kertas itu? Huwa. Nah, karena al-waraqu ini mudzakkar, maka kembalinya dengan huwa. Huwa 'alal maktabi. Oke, teman-teman, mudah kan ya insyaallah. Nah, selanjutnya nomor 7, ainal mudarrisu? Huwa fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Asyamsu, ini alif lam syamsiyah. Jadi kita bacanya asyamsu wal qamaru, ini alif lam qamariyah, fis samai. Nah, ada di langit. Aina Yasir? Huwa fil mirhad. Nomor 10, man fil fasli? Siapa yang ada di kelas? Kalau kita mau jawab at-talib silahkan. Kalau mau jawab al-mudarrisu silahkan. Oke, yang alif di sini ada Muhammad, Khalid, Hamid, Yasir. Ini bermakna mudzakkar, artinya ini maknanya adalah laki-laki. Kalau yang ini muannas, artinya ini bermakna perempuan. Aminah, Zainabu, Fatimatu, Maryam. Ini nama-nama yang bermakna, nama-nama yang maknanya adalah mudzakkar. Kalau yang ini maknanya dia perempuan. Nah, di sini juga ada Ammar, kemudian ada Sa'id, ada Ali, kemudian yang perempuannya ada Aisyatu, Khadijah, Sofia, Ruqayyah. Di sini terakhir ada Abbas. Nah, ini kita minta untuk diberikan harokat. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammar, Sa'id, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun. Nah, Abbas, Aisyatu, Muhammad, Sofia, Khadijah. Oke, jadi kalau kita ketemu kata-kata ini, kita sudah bisa memberikan harokat dan bisa membacanya. Nah, di halaman selanjutnya, ini halaman yang kita lihat. Halaman ke-24. Oke, di halaman yang ke-24 ini, dia bagian ba. Nah, ini menggunakan kata harfu jar yang lain, yaitu min, yang artinya dari. Al-baitu minal baiti, diberikan harokat kasroh. Al-masjidu ilal masjidi, min dari ila ke. Nah, sudah ada 4 nih. Tadi yang pertama fi, yang kedua ala. Fi di dalam, ala di atas. Sekarang ditambah min dan ila. Al-mudarrisu min aina anta? Dari mana kamu? Nah, kalau anta ditanya jawabannya ana. Ana minal Yaban. Kemudian kata al-mudarris, sebentar. Wa min aina Ammar? Dan dari mana Ammar? Jawabannya di sini huwa minasin. Huwa kembali pada Ammar. Wa min aina Hamid? Hamid kita ganti dengan huwa. Huwa minal Hindi. Aina Abbas? Kemudian di mana Abbas? Muhammad jawabnya kharaja, dia keluar. Nah, untuk ini termasuk fi'il madi. Nanti kita bahas kalau memang ada materi tentang fi'il madi. Kemudian al-mudarris aina dhahaba? Kemana dia pergi? Ini maksudnya dia bertanya, al-mudarris ini bertanya kepada Abbas, kepada Muhammad. Kemana? Maksudnya kemana dia pergi? Dia di sini adalah kembali pada Abbas. Kata Muhammad, dhahaba ilal mudir. Nah, kita berikan harokat kasroh al-mudir karena dia diawali harfu jar. Selanjutnya di sini al-mudarris wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhad. Kita berikan harokat kasroh. Oke teman-teman, mudah kan ya? Insyaallah kalau kita ada niat untuk belajar akan dimudahkan. Nah, di halaman yang ke-25 ini ada latihan. Ajib anil as'ilati al-atiyah. Min aina anta? Dari mana kamu? Ini silahkan lihat ke paragraf yang tadi. Ini kita lewat saja. Anta minal Filipin, man minasin, min aina Hamid, aina dhahaba Abbas. Ini silahkan dipelajari. Ini bisa juga bukunya dicari di silahkan di-download, dicari saja. Ini kita lewati. Nah, ini mungkin iqra waktub ma'tabtin al-kalimah di sini al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu
ilal mirhadi al-Yaban al-Filipino minal Hindi ila Sin. Kemudian yang ketiga, min aina Fatimah? Fatimah kita ganti dengan kata hiya. Hiya minal Hindi. Kharajal mudarrisu minal fasli. Nah, kita baca al-fasli. Minal fasli karena ada harfu jar. Nah, kalau kata al-mudarrisu kenapa diberikan harokat dhammah? Ini kita pelajari nanti. Kalau memang sudah ada materinya. Sementara kita fokus ke harfu jar dulu saja. Wa dhahaba ilal mudir. Nah, kita berikan harokat kasroh. Dhahabat tajiru ila dukani. Oke, teman-teman. Mudah kan ya insyaallah. Kharaja Hamidun minal ghurfati. Nah, kata al-ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Oke, halaman selanjutnya adalah halaman 26. Nomor 5. Man kharaja minal fasli kharajat talibu. Ini kita pelajari nanti. Minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Tapi sebagai gambaran untuk kata at-talibu ini kedudukannya sebagai fa'il atau sebagai subjek. Nah, subjeknya zahir, dia nampak. Kharaja di sini fi'il madhi. Ini gambaran saja. Khadijatu. Nah, Khadijatu ini kedudukannya sebagai mubtada. Minas sini wa Khalidun minal Yaban. Nah, kemudian yang keempat, min ila fi ala. Nah, kita diminta untuk mengatakan min ila fi atau ala. Al-kitabu berarti jawabannya ala. Al-kitab ala al-maktab. Kitab itu ada di atas meja. Zahaba Hamid ila. Hamid pergi ke al-jami'ah. Zahaba Muhammad pergi berarti ila juga, ila sin, ke asin. Oh, ini ada dua ya, bersambung dengan kata yaban. Berarti di sini yang pertama min. Zahaba Muhammad minasin ila yaban. Dari asin ke yaban. Kemudian nomor 2, at-talibu, siswa itu fil fasli, di dalam kelas. Kharajal mudir, telah keluar al-mudir, kepala sekolah. Min berarti minal madrasati. Oke teman-teman, mudah ya insyaallah. Mudah-mudahan bagi yang mau belajar dimudahkan untuk belajarnya. Nah, ini al-kalimatul jadidah. Al-madrasatu, sekolah, al-matbakh, dapur, al-yaban, al-mudir, zahaba, asin, al-ghurfatu, al-fasli, al-hammam, al-jami'ah, al-hindu, kharaja, al-mirhad, as-suq, al-filifin. Ini kata-kata kalimat yang baru. Kata-kata yang baru, silakan ini dihafalkan. Kemudian ini harfu jarnya ada fi, ada min ila. Fi di dalam, ada di atas, min dari, ila ke. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah nanti kita bertemu di pelajaran yang kelima. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.